وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidah. Alhamdulillah, hari ini di bulan atau di awal Ramadan kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan kemampuan untuk ikut dalam perlombaan ini. Kita tidak didiskualifikasi, kita masuk yang lolos ke putaran insyaallah sampai akhir. Mudah-mudahan ini membuat kita semakin bersyukur kepada Allah, karena syukur itu adalah sumber tenaga dan sumber barakah. La in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur, pasti aku tambah untukmu. Dan ini nikmat. Oleh sebab yarhamukallah, mari kita syukuri. Mudah-mudahan Ramadan ini semakin berarti dalam hati dan diri, sehingga membuat kita senantiasa bersyukur pada Ilahi. Selanjutnya, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kepada kita jalan ini, jalan yang lurus, jalan yang lapang, jalan yang terang benderang. Oleh itu, banyak-banyaklah berdoa untuk Nabi alaihi salatu wassalam, doa yang terbaik yang juga berujung bagi kita hal-hal yang baik yang diajarkan langsung oleh Allah tabaraka wa ta'ala dan diikuti oleh para malaikatnya, dan kita disuruh untuk melakukannya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang beriman, bersalawatlah kepadanya dan ucapkanlah salam sebanyak-banyak dan sebaik-baiknya. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sudah memulai. Sesungguhnya akhir dari suatu perlombaan, hasil akhir daripada suatu tujuan selalu dan sering ditentukan oleh bagaimana kita memulai. Antara satu dengan yang lain kadang-kadang hanya poin 0 poin sekian. Dan orang-orang yang start dengan baik
insya Allah dia akan finish juga dengan baik dengan izin Allah tabaraka wa ta'ala. Dan menentukan itu pun juga dipengaruhi oleh obsesi, motivasi, semangat dan daya dorong kita untuk melakukannya. Karena orang yang masuk ke dalam suatu pertandingan, masuk ke dalam suatu perlombaan yang tidak punya obsesi, yang tidak punya semangat, justru merasa tidak mungkin untuk ikut dan menang. Pasti akan lemah dalam berjuang. Dilihatnya lawan terlalu besar, terlalu berat, maka dia akan ditimpa oleh suatu sifat pesimis dan cepat merasa kalah sebelum bertanding. Orang seperti ini juga tidak punya semangat yang kuat, dan semangat itu pada umumnya juga lahir dari apa yang dituju, sesuatu yang akan dicapai dengan suatu langkah dan perbuatan. Untuk apa kita ingin naik podium, juara, ingin mendapatkan apresiasi, dan di saat nanti dibolehkan kita berselebrasi ketika diserahkan catatan amal kita dengan tangan kanan. Saat itu kita akan mengangkat tinggi-tinggi, ha umqra'u kitabiyah, ini catatan saya, silahkan dibaca. Artinya waktu itu kita boleh untuk ria. Di akhirat boleh ria? Boleh. Sekarang tidak boleh. Nah, kenapa? Nah, bayangkan orang untuk naik podium yang disaksikan oleh ratusan, ribuan, ya, yang menyaksikan luar biasa semangatnya untuk menyelesaikan pertandingan itu, dan mestinya dia yang nomor satu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, padahal hanya sekian orang yang juga tidak atau belum tentu membuat dia selamanya senang. Saat itu saja mungkin. Bayangkan dengan daya dorong obsesi seorang muslim mukmin yang berselebrasi menyampaikan kemenangannya di hadapan seluruh umat manusia, yang hari itu menentukan bahagia selamanya atau menderita selamanya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin dari sini lahirnya hadis law ya'lamul ibad ma fi Ramadan latamannau an takuna as-sanatu kulluha Ramadan. Andainya hamba-hamba Allah itu tahu bahwasanya apa yang Allah sediakan di bulan Ramadan untuknya, pasti dia berkeinginan sepanjang tahun itu bulan Ramadan. Tapi hadis ini bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis bukan perkataan Nabi, tapi dinisbatkan kepada Nabi, sehingga dapat predikat hadis palsu. Ini lahir daripada semangat orang untuk mengejar bulan Ramadan, karena mereka tahu apa yang Allah siapkan dan sediakan untuk orang-orang yang berpuasa Ramadan. Sehingga as-salafus salih rahimahullah 6 bulan setelah Ramadan berdoa semoga diterima. 6 bulan menjelang Ramadan berdoa semoga dipertemukan kembali. Tapi Allah Subhanahu wa taala, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah, Rabbmu
menciptakan dan memilih apa yang dikehendaki. Dia yang pilihkan untuk kita, dan sebaik-baik yang memilih. Silakan lihat kaum muslimin dan muslimat, apapun yang Allah pilihkan untuk kita, itu yang terbaik untuk kita. Makanya selalu kita di saat ingin mendapatkan sesuatu tapi kita tidak dapatkan, kita katakan al khairu ma qaddarallah. Yang terbaik itu apa yang Allah tentukan, yang Allah pilihkan. Karena Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Allah lebih mengetahui apa yang terbesar untuk kita. Kita boleh berharap sesuatu menurut hitungan kita ini yang hebat, tapi Allah lebih menentukan. Oleh itu Allah tentukan tentang suatu hukum untuk kita, maka bagi kita hanya menerima dan mengikuti. Walaupun menurut pikiran kita yang kita lakukan lebih bagus menurut kita, dengan alasan, berbagai alasan. Misalnya di zaman Nabi tidak seperti di zaman kita. Seperti hari ini subhanallah, kita ya puasa tidak sama ya. Siapa yang puasa kemarin? Tunjuk tangan. Tidak ada. Berarti berpuasa tidak meninggalkan puasa sehari, dosa enggak? Hah? Enggak berdosa? Berarti tidak puasa tuh hari ini. Ini puasa, tapi Ramadan masuk kemarin. Hah? Ramadan masuk kemarin. Gimana tuh? Atau tidak puasa kemarin? Dengan sengaja? Gimana? Antum puasa ikut pemerintah atau ikut Allah Ta'ala? Antum tanggal berapa mau puasanya? 1 Ramadan, bukan 2 April. Alhamdulillah, puasanya 1 Ramadan. 1 Ramadan kapan jatuhnya? Terjadi khilaf. Terjadi khilaf di antara para di antara yang melihat. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah. Karena Allah sudah pilihkan untuk kita, tapi kita pilih jalan yang lain. Akhirnya kita bisa tidak sama-sama. Jelas? Ada yang puasa kemarin, ada yang puasa sebelumnya lagi. Masing-masing punya alasan. Yang puasa hari ini apa nih? Ahad. Yang puasa hari Sabtu, alasannya hitungan. Yang puasa hari Jumat, syekhnya langsung pergi ke rumah Kak Bulan, sehingga langsung nampak anak bulan. Sedangkan yang lain hitung-hitung di meja, yang lain tunggu lihat di bumi. Sedangkan syekh mereka langsung mendarat di bulan. Andainya NASA tahu ini, ya andainya NASA tahu ini, akan sewa jasanya. Seperti kita menyewa jasa pawang hujan yang kehujanan. Ma'asyal kiram. Untung NASA nggak tahu. Kalau nggak kaya Indonesia, sebanyak yang bisa langsung datang ke bulan. NASA perlu berapa biaya, antum tahu nggak? Untuk sekali perjalanan, tahu nggak biayanya? Hah? Usah tak tahu lah, nggak usah tahu. Berapa Pak? Nggak tahu juga. Hah? Malas kita ngitung duit orang kan. Insya Allah untuk satu perjalanan cukup untuk membiayai provinsi se-Sumatera. APBN kita berapa? APBD kita? Nggak tahu juga. Ya, duit sendiri aja nggak dihitung ya, apalagi duit yang bukan duit kita. Baiklah kaum muslimin dan muslimat. Jadi dengan Allah sudah pilihkan untuk kita sesuatu yang memudahkan kita dan menyamakan kita, tidak membuat potensi untuk kita berbeda, yaitu dengan sumu li ru'yatihi, puasalah dengan melihatnya, wa aftiru li ru'yatihi,
dan berhari rayalah karena melihatnya. Tidak terlihat, fa in ghumma alaikum, kalau seandainya tidak terlihat, fa in ghumma alaikum, terhalang oleh penghalang, fa akmilu Sya'ban, sempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Ini Allah pilihkan. Tetapi sebagian kita memilih untuk capek-capek dan penat-penat langsung pergi ke bulan, atau menghitung-hitung dari jarak yang jauh. Taib kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mungkin ada yang mengatakan ru'yah sendiri juga tidak sama. Ru'yah sendiri juga tidak sama. Misalnya 40 negara muslim mengumumkan melihat hilal di hari Jumat, dan sekitar berapa, 20 atau kurang 16 mengumumkan terlihat hari Sabtu, dan kita termasuk yang tidak melihat. Ya tidak melihat kan, itu tidak lihat kan, sama kita tidak lihat, hanya dengar orang yang melihat. Di tempat-tempat yang ditugaskan oleh pemerintah, kita tidak melihat satupun tidak melihat. Dari 100 titik pemantauan hilal tidak terlihat. Nah sekarang kejujuran tentu dipertaruhkan. Al-aslu, pada hukum asalnya orang Islam itu amanah, dan tak mungkin pula 100 orang sepakat untuk dusta. Andainya masing-masing titik satu orang, masing-masing satu titik satu orang, mungkin sepakat untuk dusta? Rasanya berat. Nah kemudian andainya di antara kita ada yang melihat, maka dia kewajibannya menyampaikan, bukan berhak mengumumkan. Karena yang hak mengumumkan itu adalah waliyu al-amri. Karena kalau masing-masing mengumumkan akan terjadi perselisihan yang banyak. Hanya kita terpaksa mengampanyekan saling memahami saja, saling memahami dan saling mengerti saja. Gimana pula nak saling mengerti? Mertua dah berpuasa, menantu masih makan besar di rumah, ngundang orang pula, ya, ngundang keluarga pula ke rumah, padahal mertuanya sudah puasa. Enak enggak kira-kira perasaan mertua, padahal menantu masih numpang di rumah mertua, masih numpang di rumah saya, kamu ndak ikut aturan saya. Nasallallahu alaihi. Terjadi perbedaan penglihatan, itu biasa sejak di zaman Nabi SAW, dan ini syar'i. Tetapi perbedaan yang kita buat sendiri ini dikhawatirkan tidak syar'i. Wallahu musta'an. Semoga Allah SWT satukan umat ini dengan kitab dan sunnah Nabi SAW. Kembali kepada motivasi kaum muslimin. Saya tidak tahu ini berapa menit. Kultum kuliah 7 menit atau kultum kuliah terserah. Hah? Terserah antum. Antum kan, bukan saya. Baik. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Jadi star kita menentukan ini kita. Dan untuk star yang baik kaum muslimin, itu perlu latihan yang luar biasa secara fisik dan psikis. Ma'asyarul kiram, memerlukan pengetahuan kita bagaimana kita memulai. Karena star bukan sekedar star. Nah yang pertama kaum muslimin dan muslimat, semakin besar yang kita harap dan yang akan kita capai dari suatu amalan, semakin besar pula obsesi kita untuk melakukan usaha untuk itu. Itu sudah pasti. Ibarat berjualan kaum muslimin, jualan lontong ya untung sepiring. Yang jualan lontong untung sepiring berapa? 500 rupiah. Hah? Untung sepiring berapa? 5.000 untungnya. Ini nyenenggung saya nak perlu 5.000 nampaknya. Sini nih tak 5.000 ya.
keluar pula merah. Masya Allah, langsung dapat untung 5.000. Itu harga lontong 5.000, untungnya berapa? Nggak tahu ya. Ini yang jualan malu-malu nyebutkan. Jangan-jangan untungnya 4.000, modal 1.000. Andainya untungnya besar dan laris manis, untung besar laris manis, pasti kita akan lebih bersemangat untuk mengejarnya dibanding untung kecil tapi tak laku-laku. Betul? Nah, kaum muslimin, nah di bulan Ramadan, subhanallah, segala dagangan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah menyebut kita dengan Allah berdagang. Allah menyebut kita ini adalah ibarat orang-orang upahan, bukan untuk kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala, tapi untuk kebaikan kita. Kita ini disuruh Allah beramal, disuruh Allah untuk beramal, dan Allah siapkan ujur, pahala atau upah. Kalaulah upah di musim, di bulan-bulan yang lain, upah 10 kali lipat 1000% sampai 700 kali lipat. Berapa persen tuh 700 kali lipat, Ustaz? Ayo, berapa persen? 700 kali lipat 7? Bukan. 7.000%. Masya Allah. Antum beli HP ini ya dengan harga 1 juta, antum dapat untung 700 kali lipat. Berapa harganya? 700 juta, ya kan? Beli 1 juta lalu dijual laku 700 juta. Mau enggak kira-kira anak minta antum belikan HP saya di Jerman langsung? Mau? Serius ya? Antum di Jerman belinya 1 juta, sampai di Indonesia saya beli 700 juta. Mau enggak? Antum harus tinggalkan istri 3 hari. Enggak apa-apa kan? 10 hari enggak apa-apa, sebulan enggak apa-apa, ganti istri pun 700 juta sih. Ya Pak, kita cari duit berpuluh tahun tidak terkumpul 700 juta. Ini dalam waktu 10 hari antum berangkat ke Jerman, anggaplah 3 bulan untuk mengusahakan pisahnya. Karena di musim sekarang, musim pandemi kan susah dapat pisah. Ya tak? Antum akan bisik sama istri, sabar ya sayang. Ya sabar, abang akan bawa pulang uang banyak. Kalau kau tak sabar, tidak apa-apa, abang akan bawa istri yang banyak. Semangat antum saya 700 kali lipat. Apalagi kalau saya janjikan berapapun antum jual saya beli, dengan syarat antum pergi ke Jerman. Itu bayang tuh saya, bayang tuh kan. Kita nak ikut perlombaan, kemarin saya juri di Jakarta ya, untuk perlombaan dengan hadiah juara 1 sekitar 65 juta ya. Kita bisa tidak tidur untuk murajaah menghafal, baru 65 juta. Ini enggak, 65 kali 700. Ini payah ngitungnya lagi ya. Kalau 1 mudah ya, tapi kalau 65 juta kali 700, betapa beratnya. Makanya orang sekarang umrah di bulan Ramadan ini, berapapun harganya orang bayar dengan syarat ada uang ya. Ya, tidak ada uang, berdoa aja lah dulu kita. Ya, ini kan berniat, bila saya punya uang seperti yang dimiliki si fulan, saya akan buat seperti yang dibuat atau lebih baik. Kata Nabi, huma fil ajri sawa, dua-duanya dapat pahala yang sama. Ma'asyurul kiram dirahmati Allah. Tapi jujur dalam berniat itu, jangan segera seperti orang dulu. Ada orang Pak Haji kaya dulu di masa setu, masa Komwah. Tahu Komwah? Zaman Behela. Nah, zaman dulu kaya raya tapi kedekut luar biasa. Pas manjat kelapa, tidak nyuruh orang, dia sendiri yang manjat.
Awak dah kaya susah juga badan. Gara-gara sebab kalau dia manjat nanti satu buat pemanjat, satu buat dia kan? Gitu ya. Yang biasa manjat kelapa ya. Enggak ada yang Masyaallah kiram dirahmati Allah. Jadi dia tidak mau kasih upah itu. Akhirnya dia manjat sendiri sampai di atas. Kata orang ini, mak-mak kami yang ceritakan dulu nih, entah benar atau tidak. Jadi sampai di atas angin kencang. Akhirnya dia bernazar pada Allah SWT. Ya Allah, ya kalau saya selamat sampai turun, saya sembelih seekor kerbau. Dulu kampung dekat bau banyak, tidak sapi. Alhamdulillah agak tenang, turun dia setengah. Ya Allah, tidak jadi seekor kerbau, seekor kambing gitu. Seekor kambing. Sampai akhirnya sampai di apa? Akhirnya tinggal seekor ayam. Allah musta'an. Masyaallah kiram. Jadi keuntungan yang luar biasa Allah siapkan. Nah apa yang paling utama? Allah berikan ibarat suatu perlombaan, hadiah total misalnya 1 miliar. Ada hadiah total 1 miliar. Kan terbayang oleh antum tuh. Kalau juaranya 3 orang, berarti juara 1 kira-kira aja 500 juta. Nomor 2 300, nomor 3 200. Nak ikut tak? Kasihan tuh nak ikut. Mudah-mudahan yang ikut hanya 3 orang. Mudah-mudahan yang ikut hanya 3 orang. Coba bayangkan, mudah-mudahan yang ikut hanya 3 orang. Terbayang oleh kita, kalau yang ikut 3 orang kita juara, minimal juara 3 sudah di kantong. 200 juta kaum muslimin. Saya pernah ikut di Libya, ada berbagai perlombaan, diantaranya adalah menulis cerpen bahasa Arab. Cerpen dalam bahasa Arab. Akhirnya saya ikut cabang itu, menulis cerpen bahasa Arab. Alhamdulillah, se-Indonesia saya juara 2 karena pesertanya hanya 2 orang. Juara kan? Pesertanya hanya 2 orang. Yang nomor 1 memang 4 tahun di atas saya. Dia sudah di syariat, saya baru di edat lugawi, baru semester pertama. Dia mau tamat. Wajarlah dia menang kan? Ya, sama juga dalam puasa ini. Orang yang sudah terlatih, yang sudah terbiasa dengan ikhlas dan mutaba'atun Nabi SAW, yang gimana lagi? Ya Allah berikan dia kelebihan. Zalika fadlullah yu'tihi may yasha. Rasanya tak mungkin antum akan menyamai Imam Syafi'i kan? Iya kan? Imam Syafi'i rahimahullah yang fatwanya salat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah. Itu dulu fardu kifayah untuk kolektifnya, dan untuk individunya sunat muakkad. Tetapi beliau seperti disebutkan oleh muridnya Harmala ibn Yahya At-Tujibi atau Rabi' bin Sulaiman Al-Mu'adzin Al-Muradi, dia sebutkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, saya lihat tetap sholat di masjid padahal darah mengucur dari wasirnya. Ini wasirnya penyakit ustaz banyaknya. Ulama-ulama, kalau belum ulama belum, insyaallah sudah biasa itu, karena banyak duduk. Kalau kita di zaman sekarang ustaz banyak duduk, gemuk. Ya, sambil berduduk baca makan juga, sambil duduk makan juga. Kerjanya duduk terus. Sehingga orang bilang duduk kok jonya. Dibilang duduk aja kerjanya. Patutlah gemuk gitu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi orang Allah lebihkan, kita tidak boleh hasad, tapi ghibta boleh, berharap kita seperti mereka. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi andainya semua yang masuk peluang juara sama, atau semua yang masuk dapat hadiah, pasti akan lebih bersemangat kita lagi untuk datang dan mengikuti. Dulu waktu kami di UIN, di Al-Jami'ah,
buat pertandingan-pertandingan dan perlombaan menghafal Quran, ya, juz 30 misalnya, kemudian menghafal matan-matan hadis seperti Al-Arba'in, Al-Usulul Thalatha dan lain-lainnya. Diumumkan seluruh peserta dapat hadiah. Masya Allah, memeludak pesertanya karena asal ikut dapat hadiah. Kalau tidak begitu mungkin daftar mungkin 50 paling banyak, tapi ini 350 kadang sampai mendaftar. Apa sebab? Setiap peserta dapat hadiah. Andainya kaum muslimin kita hari ini di setiap masjid kita setiap selesai salat ada bagi-bagi uang 10.000 saja. Mana yang lebih semangat, orang ke pasar atau ke masjid? Hah? Semangat, pasti untungnya. 10.000 kali 5 50 sudah 2. Jangan bilang 2 bungkus rokok, Syekh. 2 liter minyak goreng gitulah. Iya, 2 kilo, 2 liter 2 kilo. 2 liter. Ini bapak-bapak ini rokok itu bayang ini. Nah, 2 bungkus rokok katanya. 2 liter minyak goreng. Kalau maco berapa on itu? Hah? Sudah 3 on maco. Ikan masin? Nah, itu bayangkan. Akhirnya dia sepaksa. Nak pergi ke masjid. Kalau semakin banyak anak semakin semangat dia itu. Iya, Dek, kita banyak lagi ya. Bahasanya rezekinya banyak. Masing-masing bapak-bapak dapat 10. Anak-anak anggaplah dapat 5. Jadi dia dengan istrinya ada 5 berapa? 20. 50 kalau tambah 50 100. Anaknya 10. Masing-masing dapat 10. 100 berapa itu? 50 kali 10 berapa? 500 tambah 100 600. Kalau gitu enggak usah kerja, ke masjid aja lah kita. Iya, aman makmur sentosa negeri ini. Makanya ada sebagian dai kawan-kawan kita di Padang yang baru-baru mu'allaf itu di satu kepulauan yang rajin ke masjid ya 5 waktu dalam sehari semalam, dikasih insentif uang 500.000 per bulan. Semangat ya 500. Apalagi mereka kan jarang ngitung duit, mereka biasanya jual beli barter. Nah, sekarang kasih duit. Ada teman cerita, ada tanah nak dibeli 2 hektar. Dia bilang harganya berapa? 150 juta. Itu di pelosok kan, daerah terpencil, kan mahal tuh. Rupanya dia tidak tahu seperti apa banyaknya 150 juta tuh. Nah, ini dibawa oleh Ustadz ini uang 20 juta dalam kresek, tengokkan ke dia, mau tidak bapak segini? Terkejut dia, banyak sekali. Mau. Akhirnya dari 150 juta jadi 20 juta, karena itu pasaran sebenarnya. Cuman karena dia bilangnya 150 juta, nggak tahu sebanyak apa, jarang pegang duit. Jadi kaum muslimin, itulah gambar mereka di kepulauan Mentawai. Jadi kaum muslimin, nah sekarang semua itu Allah bentangkan. Andai di sebuah tempat terdapat taman-taman yang indah, yang jarang orang masuk ke dalamnya karena tiket masuknya mahal. Tiket masuknya mahal. Dan security-nya sangar-sangar. Ya. Jalan menujunya sering ditutup. Misalnya. Lalu ada pengumuman selama 3 hari dibuka semuanya gratis. Nah, Ustaz, saya kalau biasanya kalau masuk tiketnya 900.000. Sekarang dibuka gratis. Atau ikut enggak? Hah? Enggak ikut?
Nggak suka tempat yang indah tuh. Nah, sekarang surga Allah Subhanahu wa taala dibuka idza kana awwalu lailatin min Ramadan futihat abwabul jannah. Apabila malam pertama bulan Ramadan, sejak malam semalam atau malam yang lusa, ya terjadi satu Ramadan berbeda kita. Ya, kalau satu Ramadan berbeda, Allah musta'an. Kalau ru'yah hanya membuat perbedaan satu daerah dengan daerah yang lain. Tapi kalau sudah pakai metode yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW, walaupun sudah ada di zaman Nabi tapi tidak digunakan dan tidak diisyaratkan oleh Nabi ke situ, membuat satu rumah beda puasanya, satu masjid beda puasanya, satu RT beda puasanya, satu sekolah beda puasanya. Oleh itu saya mengharapkan dan berdoa mudah-mudahan ada kebesaran jiwa kita dan semangat untuk menjaga persatuan kesatuan umat dan masyarakat untuk meninggalkan cara-cara yang menimbulkan perselisihan itu. Ini himbauan dan doa. Bukan tidak berguna, cuman untuk ini Nabi sudah tentukan. Ya, lihat bulan atau sempurnakan Sya'ban. Demikian juga dengan hari raya nanti. Yang kedua, kita ketika diumumkan, diumumkan setahun sebelumnya, tidak ada rasa lagi tidak ada apa istilahnya prestise untuk mendengarkan lagi, tidak ada. Sebab kita tahu dan nyaman-nyaman aja, ya kan? Kenapa nama pemenang dirahasiakan? Kenapa? Supaya ada surprise. Kemudian yang lain masih tetap bersemangat. Tapi kalau sudah diketahui, dibocorkan, yang tidak juara pada pulang, dia angkat koper dia. Jelas ya? Tapi yang belum diketahui, orang angkat bersama menunggu, jangan-jangan nama saya dipanggil. Makanya kami di majelis hakim waktu itu yang masuk final kita tidak umumkan. Pokoknya besok semuanya hadir, tunggu saja namanya nih dipanggil supaya masih punya harapan. Kalau masih punya harapan, masih bersemangat. Tapi kalau tidak punya harapan, patah semangat. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, nah, dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka yang menjadi penghalang kita masuk surga selama ini dibelenggu. Kita lempang masuk ke dalamnya, dibukakan semuanya, peluang masuk semakin besar. Karena apa? Karena kita diberikan Allah SWT kemudahan demi kemudahan. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, sehingga di saat kita masuk dengan start yang membuat kita yakin bahwa kita pasti akan sampai dan pasti berhasil dan akan mendapat yang dituju dan tercapai, maka insya Allah semangat itu semakin menggebu, semakin ke putaran akhir, semakin yakin kita. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah, maka mulailah dengan iman. Ya ayyuhalladzina amanu, Allah serukan iman. Nabi katakan man shama ramadhana imanan, dengan iman bahwa sesungguhnya kita mesti bisa dengan pertolongan yang maha kuasa. Minta kepadanya kemudahan itu, minta kepadanya keikhlasan itu, dan iman itu mengharuskan kita untuk senantiasa ikhlas. Yang kedua adalah kenali Ramadan itu dengan baik, awal dan akhirnya, dan mana hari-hari yang utama, kapan kita nak mesti berdoa, kapan kita mesti bersedekah, bila pula kita nak makan dan berpahala, makan saja berpahala, dan kaji peluang-peluang, karena kita sedang mengejar keuntungan. Dan sebesar-besar keuntungan yang Allah berikan di bulan ini
Bahkan di bulan-bulan selain ini setelah asyhadatain, setelah berikrar masuk agama ini, adalah menjaga salat kita. Bagaimanapun kaum muslimin, di bulan Ramadan ada salat yang dianjurkan, salatul tarawih. Tapi jangan lupa bahwa salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya, salat subuh di atas salat tarawih itu. Ini kadang Masya Allah, tarawih datang di jemaah, isya kejar-kejaran di rumah, awak masjid, nanti tarawih aja lah. Dia lupa bahwa 4 rakaat isya lebih bernilai di sisi Allah dari 1000 rakaat tarawih salat. Maka jangan salah kaprah, berilmu kita, berilmu. Sama ketika antum berlomba tadi, masa di tikungan dinaikkan kecepatan, di jalan lurus dikurangi kecepatan, apa hasilnya? Jatuh antum, crash, terpleset. Pas di jalan lurus santai dia, di membelok biar sensasi sedikit. Kan ini masalahnya, tarawih itu kan sensasi. Tidak ternampak orang kita tidak sholat tarawih risau, tapi tidak nampak sholat subuh aman. Ini kan masalah, tidak mengenali, tidak berilmu, atau mengenali dan berilmu tapi tidak mengamalkan. Oh itu udah tahu saya, jangan diajarin lagi. Terus kenapa ngebut di bengkolan tadi sehingga jatuh? Biar sensasinya. Masalah bukan selesai kaum muslimin menjaga keuntungan kita. Jadi iman, kenali kiat menang itu, dan manfaatkan, cari kapan kita melakukan ini dan itu, apa yang harus dahulukan dan apa yang boleh dilambatkan. Banyak amalan-amalan andalan. Kenapa Nabi menyebutkan bahwa puasa dengan iman, kemudian qiyam Ramadan dengan iman dan ihtisab? Sebab dia bicara ke sahabat yang menjaga yang wajib-wajibnya sebelum yang sunat-sunatnya. Makanya sekarang karena Nabi nggak ada lagi, terpaksa ustaz yang ingatkan. Karena kita di zaman orang menyia-nyiakan yang wajib. Jelas kaum muslimin? Yang kedua, ma'asyiral kiram dirahmati Allah, Nabi tidak ingatkan lagi hal-hal yang haram waktu itu di Ramadan. Seperti dalam ayat, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan dekat-dekat istri kalian sedang iktikaf. Kalau sempat dilihatnya campur baur, ikhtilat orang di masjid hari ini, Nabi akan ingatkan itu. Karena Nabi ingatkan di sahabat yang menjaga jarak antara laki-laki dan perempuan terjaga di waktu itu. Ikhtilat itu secara terang-terangan enggak ada. Tapi kita sering di masjid bercampur baur. Ya, kadang-kadang ustazah pakai rebana di depan ini. Padahal sholat safnya paling belakang, pas nyanyi paling depan di masjid pula. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Andainya Nabi Mesir dia diingatkan. Hari ini subhanallah, kalau dulu di Asyur Awakhir kita dengar masjid-masjid memutar lagu-lagu Qasidariyah. Sekarang sudah awal Ramadan, dah mulai saya dengar malam tadi masjid memutar lagu-lagu bermusik. Subhanallah. Ini kenapa terjadi? Karena orang tidak tahu adab-adab masjid. Yang dia tahu ada lagu-lagu Islami, itu yang dia tahu. Itu masalahnya. Oleh itu kepada para ustaz, hati-hati untuk memberi hukum lagu Islami. Sebab nanti dangdut juga jadi Islami. Dia dangdut Islami, koplo Islami nanti. Hanya diputar di masjid di saat-saat yang mustajab berdoa. Mereka bermujaharah dengan maksiat,
Kenapa? Tidak tahu. Semoga Allah memaafkan kita semua. Sebab andainya gol yang kita cetak cantik sekali, cantik golnya, tapi ternyata offside atau handball atau melakukan anda tahu lagi, atau nakal, tahu? Bukan bola yang diintainya, tunjang orang yang ditunjangnya. Gol memang, cuman ada pelanggaran. Mungkin gol ini menganulir hasil kita. Mungkin pelanggaran ini akan menganulir gol kita. Maka hati-hati kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Maka perlu berilmu. Di samping semangat harus ada ilmu, sehingga startnya bagus, mainnya bagus, kemudian bersih dari segala pelanggaran. Jelas ya? Dan yang keempat, hati-hati, jangan hambur-hamburkan, karena pahala itu untuk disimpan, bukan untuk dihambur-hamburkan. Untuk dihambur-hamburkan, untuk gimana bahasanya nih? Untuk untuk dipamerkan. Tapi macam mana pula pamer awak ada di masjid? Ya mau syiar ini. Makanya ikhlasnya kita harus lebih berjuang lagi. Tapi ingat, perjuangan dipermudah Allah hari ini untuk ikhlas. Apa sebab? Syaitan yang selalu merusak niat kita dibelenggu. Kecuali kita ada terlatih pula jadi syaitan. Itu masalahnya. Ya, pelatihan 11 bulan yang lalu, ya berhasil syaitan membuat kita seperti syaitan. Kadang manusia lebih syaitan dari syaitan jin. Ada memang. Makanya ada yang bertanya, jemaah Ustaz, katanya syaitan dibelenggu, tapi di pasar masih banyak yang makan tadi setengah. Pak Haji pun ikut makan katanya. Sebenarnya bukan Pak Haji, tapi karena di bulan Ramadan pakai peci haji. Neng masuk pasar nampak orang makan sembunyi, dia pun makan tidak sembunyi lagi karena Pak Haji bebas dari segala. Nah, Allah musta'an. Kalau kita katakan syaitan mungkin dibelenggu, tapi dia sudah terbiasa, sudah terlatih jadi syaitan. Oleh sebab itu, kembalilah pada hari ini, di bulan-bulan yang suci ini. Kemudian kalau ada orang yang misalnya datang di bulan Ramadan, datang ke masjid, di luar Ramadan tidak pernah nampak di masjid, tolong jangan dicemooh, jangan direndahkan. Sekarang dia berbuat taat, mudah-mudahan berterusan sampai setelah Ramadan. Karena sebagian kan kita pandang aja, ini tidak pernah nampak nih katanya, sekarang nampak di bulan, jangan. Mungkin bulan ini Allah bukakan baginya dan seterusnya. Ini datang dia dalam berbuat kebaikan, maka jangan kita bantu lagi, atau jangan kita halangi dia untuk memperbaiki dirinya. Bahkan berikan sokongan, buat pendekatan, berikan sanjungan. Masya Allah, luar biasa Bapak misalnya, tetap, tapi jangan sampai berlebihan sehingga membuat terhamburkan lagi hasil amalnya tadi. Insya Allah kaum muslimin, kita tidak tahu kesudahan kita. Yang kita tahu adalah saat ini mudah-mudahan husnul khatimah. Nah, dengan memulai yang baik, dengan penuh iman dan keikhlasan, kemudian beramal sesuai dengan ilmu yang diajarkan, kemudian menjaga jangan sampai terhamburkan, mudah-mudahan insya Allah semangat kita akan sampai akhir dan berjuang sampai akhir Ramadan, sampai Allah SWT berikan kita ketakwaan, la'allakum tattaqun. Oleh sebab itu nampaknya kita mesti nak belajar terus. Ya, kadang bilang dulu zaman Imam Malik orang berhenti ngaji Ustaz wirid di masa Imam Malik. Apa sebab? Mereka belajarnya tiap hari. Kalau kita belajarnya hanya di bulan Ramadan, makanya terpaksa santapan rohani Ramadan. Sebab di bulan-bulan selain Ramadan jarang yang dapat santapan. Maksud saya kebanyakan masjid, ya dulu kan di luar Ramadan satu sab,
sholat isya'nya sekarang 11 syab, iya kan? Tentu yang 10 syab ini kan tidak nampak-nampak sebelumnya di pengajian, maka perlu diberikan siraman rohani di bulan Ramadan. Jelas ya? Jadi kondisinya berbeda di masa Imam Malik, di masa Imam Asy-Syafi'i dengan di masa kita. Di masa itu orang setiap hari baca Quran, mempelajari tafsir, sunnah Nabi SAW, dan sunnah itu nampak. Kemudian orang melihat ulama menerapkan sunnah semuanya. Hari ini banyak ulama yang meninggalkan sunnah Nabi SAW. Maka perlu dihidupkan sunnah Nabi dengan kajian-kajian yang ini. Wallahu ta'ala alam. Karena sebagian kan ada pula yang mengatakan, Ramadan jangan lagi kita ngaji. Kalau ada jaminan bahwa semua yang hadir masjid sudah ngaji sebelumnya, insya Allah kita berhentikan. Tapi kalau enggak, masih banyak orang yang belum mengaji di luar Ramadan. Bahkan juga mungkin dengan zaman yang serba terbuka seperti ini ada. Ini kan musibah juga sebenarnya. Ya ada manfaatnya, tapi mudaratnya juga banyak. Salah kita bercakap, langsung dipotong, di-cut. Ini senjata untuk ini. Tapi yang sehat-sehat akalnya, kalau ada yang tersalah, dia akan menghubungi Ustaz. Tidak salah dengar saya, tapi kebanyakan hari ini bukan yang seperti itu. Kebanyakan adalah tarassudul akhta, mencari-cari kesalahan. Semoga Allah bersihkan hati kita daripada mencari-cari hal-hal yang tidak dibenarkan. Baik, terima kasih dan mohon maaf sekali karena terlalu panjang, ya. Karena yang duduk di atas tidak merasa, yang di bawah yang merasa. Dah, tapi nampaknya belum juga. Baik, kita tutup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita finish sama-sama dan insya Allah final. Kita start bersama dan insya Allah finish juga sampai akhir. Bismillah ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wa subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi SAW? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.